Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube saya, Ina Risniati. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas bagaimana kita dapat belajar dari sistem pendidikan negara-negara ASEAN dan juga Asia Pasifik, serta bagaimana pembelajaran itu bisa memperkuat peran guru di Indonesia, khususnya dalam pendidikan dasar untuk menjawab diskusi 8 MPDR 5302 studi komparatif dari berbagai negara. Dengan latar belakang, di era global seperti sekarang ini, kita dapat melihat bahwa sistem pendidikan di berbagai negara telah berkembang dengan pesat. Dengan mempelajari sistem pendidikan luar negeri, kita bisa mengidentifikasi praktik-praktik yang efektif dan menyesuaikannya dengan konteks di Indonesia. Sebagai guru, kita memiliki peran strategis untuk menerjemahkan pembelajaran tersebut ke lingkungan sekolah dasar di negara kita. Untuk menjawab diskusi pertanyaan 1, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik, terdapat beberapa persamaan dalam jenjang kebijakan pengelolaan pendidikan dasar yang juga terasa dalam implementasinya di sekolah saya, SD Islam Darussalam Cikunir, Kota Bekasi. Pertama, dari sisi jenjang pendidikan, sebagian besar negara-negara ASEAN menerapkan model primary education selama 6 tahun. Sama seperti halnya di Indonesia. Hal ini membuat proses pembelajaran di SD Islam Darussalam Cikunir selaras dengan praktik umum di kawasan ASEAN, yaitu fokus pada literasi dasar, numerasi, dan juga karakter. Pembiasan harian seperti disiplin, kemudian kegiatan keagamaan, kerjasama, serta kegiatan tematik sejalan dengan pendekatan primary education yang menekankan pada pembentukan fondasi kompetensi sejak usia dini. Lalu yang kedua, jika dilihat dari sisi kebijakan pengelolaan, banyak negara ASEAN menerapkan sentralisasi standar kurikulum, namun memberi ruang otonomi sekolah dalam metode pembelajaran. Hal tersebut memiliki kemiripan dengan praktik yang ada di sekolah saya di SD Islam Darussalam Cikunir, di mana standar kurikulum nasional dipadukan dengan kekhasan sekolah Islam terpadu, seperti pembiasaan ibadah pada pagi hari, kemudian pendidikan karakter Islami, dan penguatan kompetensi akademik melalui metode aktif dan kolaboratif. Pengelolaan mutu yang dilakukan melalui supervisi, evaluasi guru dan program, peningkatan kompetensi juga mencerminkan praktik yang banyak diterapkan di sekolah dasar negara ASEAN dan juga Asia Pasifik. Lalu menjawab pertanyaan diskusi yang kedua. Poin-poin penting dari analisis artikel pengayaan sesi 8 yang disampaikan oleh Nurholis pada tahun 2016. Artikel tersebut menekankan pentingnya studi komparatif pendidikan dasar sebagai sarana untuk memahami posisi Indonesia di antara negara ASEAN dan Asia Pasifik. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan antara lain. Pertama, keragaman sistem pendidikan di kawasan Asia Pasifik dan juga ASEAN. Artikel tersebut menegaskan bahwa tiap negara memiliki struktur pendidikan yang berbeda, baik dari lama jenjang pendidikan dasar, model kurikulum, maupun standar penilaian. Namun semua negara memiliki fokus yang sama, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dasar. Yang kedua, pentingnya pembelajaran dari negara berkinerja tinggi. Nurholis menyoroti negara seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan juga Australia yang unggul dalam hal literasi, numerasi, dan juga sains. Keunggulan mereka berasal dari konsistensi kebijakan, investasi infrastruktur, pelatihan guru, dan budaya belajar yang sangat kuat. Hal ini menjadi acuan penting bagi negara kita untuk memperbaiki sistem pendidikan dasar. Yang ketiga, adanya kesenjangan mutu antar wilayah dan juga antar negara. Artikel tersebut menggarisbawahi adanya disparitas kualitas pendidikan, baik antar negara ASEAN maupun di dalam Indonesia.
Faktor penyebabnya termasuk pemerataan fasilitas, kualitas guru, dukungan kebijakan, dan budaya sekolah. Poin yang keempat, peran sentral guru dan profesionalisme pendidikan. Salah satu sorotan kuat yaitu pentingnya peningkatan negara-negara dengan performa tinggi selalu menempatkan guru pada posisi strategis melalui pelatihan, supervisi efektif, dan sistem karir yang profesional. Lalu poin yang kelima, relevansi guru bagi Indonesia. Artikel tersebut menekankan bahwa Indonesia perlu terus memperbaiki kurikulum untuk memperkuat asesmen, meningkatkan kualitas guru, dan memperluas pemerataan akses agar dapat bersaing dengan negara kawasan. Studi komparatif bukan untuk meniru sepenuhnya secara utuh, tetapi untuk mengadaptasi praktik terbaik sesuai konteks lokal budaya setempat. Struktur jenjang pendidikan di negara ASEAN dan juga Asia Pasifik memang bervariasi, tetapi banyak dari mereka menggunakan model dasar seperti 6 tahun untuk jenjang sekolah dasar, dilanjutkan oleh beberapa tahun di sekolah menengah. Struktur semacam ini cukup mirip dengan sistem di Indonesia, yaitu jenjang SD, SMP, dan juga SMA, meskipun detailnya bisa saja berbeda. Dalam hal ini, pengelolaan pendidikan negara-negara ASEAN juga menerapkan sistem penjaminan mutu yang kuat, misalnya melalui akreditasi. Kurikulum di negara seperti Singapura sangat fokus pada kompetensi dan kualitas pembelajaran. Selain itu, infrastruktur di beberapa negara lebih maju memberi peluang bagi guru dan siswa untuk belajar dalam kondisi yang lebih optimal. Dapat saya simpulkan, dengan mempelajari sistem pendidikan dari negara lain, memberikan kita wawasan penting yang bisa diterjemahkan ke dalam praktik lokal. Guru memiliki posisi strategis untuk menjadi agen transformasi, tidak hanya di kelas tapi juga dalam kerangka kebijakan sekolah. Saya merekomendasikan agar kita memulai inisiatif kecil seperti pilot project untuk beradaptasi praktik-praktik yang relevan dan menyesuaikan dengan konteks sekolah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.